Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kontroversi isi dan juga pengesahan RKUHP ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2019. Berbagai elemen masyarakat dari pelajar hingga buruh di sejumlah wilayah menolak pasal-pasal yang dianggap bermasalah seperti pidana LGBT, kohabitasi dan juga penghinaan presiden. Seiring waktu berjalan, pemerintah dan DPR mengklaim telah membuat sejumlah perbaikan termasuk di dalamnya pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Namun jelang pengesahan Juli mendatang, masyarakat sipil mengatakan buta atas draft terbaru ini. Berdasarkan draft RKUHP terakhir, yakni September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan yang perlu ditinjau dan dibahas secara substansial. Antara lain, pasal penghinaan presiden, wakil presiden dan pemerintahan yang sah, kemudian penghinaan pengadilan, santet, pembiaran unggas, pidana mati, penggunaan alat kontrasepsi, kumpul kebo atau kohabitasi, penggelandangan, aborsi, dan korupsi. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf kepresidenan atau KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan saat ini pihak KSP juga sama-sama memantau proses perbaikan dan finalisasi draft RKUHP yang masih ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ade mengatakan saat ini draft tersebut masih disempurnakan dengan menimbang berbagai masukan dan evaluasi dari pihak-pihak baik Komisi 3 DPR maupun institusi dan ahli hukum pidana. Agar tidak hanya 12 pasal bermasalah, tapi secara keseluruhan. Isi draft KRKUHP yang ditargetkan rampung sebelum bulan Juli ini tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Ya pemirsa, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kembali menjadi sorotan sebab pasal-pasal di dalamnya dinilai kontroversial. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung via Zoom saat ini sore hari ini di MNC News Now, Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana. Sebelumnya kami juga sudah coba menghubungi Komisi 3 DPR serta pihak dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun sampai dengan saat ini belum ada yang merespon bisa turut hadir dalam dialog sore hari ini. Selamat sore Pak Fikar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, Pak Fikar, 2019 sampai dengan 2022 masih sama bahasannya, masih sama yang diprotes oleh aliansi atau elemen masyarakat yang sangat-sangat concern terhadap pasal-pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Dan saat ini Kemenkumham serta Komisi 3 DPR mengklaim masih merampungkan draft final RKUHP. Ini kan bisa dibilang rentang waktunya cukup panjang ya Pak Fikar gitu. Beda loh dengan perampungan produk hukum lainnya. Kayak misalnya kalau kita ambil contoh Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja waktu itu. Analisa Anda seperti apa? Ya, seharusnya ada keterbukaan dari pemerintah, ya. Apalagi KUHP itu kan langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, gitu. Artinya semua kehidupan orang Indonesia itu akan berkaitan, gitu, terutama dengan perbuatan-perbuatan yang nanti bisa dikategorikan sebagai kejahatan, gitu. Nah, karena itu sebetulnya harusnya dibuka aja semua, jangan ada yang diumpet-umpetin gitu ya, ditutup-tutupi gitu ya, supaya semuanya bisa diwacanakan di dalam masyarakat gitu. Mestinya ada kesadaran bahwa memang kita ini beragam gitu ya, memang ada resiko menjadi berlama-lama gitu. Tetapi daripada kita mengesahkan pasal-pasal yang sebenarnya diprediksi akan bisa menjadi bom waktu, ya lebih baik dibuka sekarang gitu, ya dibuka, diwacanakan, didiskusikan, bisa dicari nanti jalan tengahnya gitu. Kalaupun ada pasal-pasal yang agak rawan dan menyinggung kepentingan satu kelompok orang di Indonesia, ya sensitif, umpamanya itu kan bisa dibuka gitu. Apa sih yang nggak bisa dibicarakan gitu? Betul. Sarah sekalipun kita harus bicarakan gitu ya. Betul. Karena memang kita kapan kita akan dewasa kalau kita selalu menutup-nutupi persoalan-persoalan yang kita prediksi akan menimbulkan masalah. Gitu. Seperti peribahasa ya Pak ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu di kemudian hari.
Tapi Pak Fikar, sebelum saya bicara mengenai esensi dari draft RKUHP ini, dari kacamata Anda sebagai ahli hukum pidana, apa sih yang membedakan rancangan atau perlunya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dibandingkan dengan produk yang kita tahu ini adalah produk turunan dari pemerintah Belanda? Iya, kan secara filosofis kan begitu. Ya, artinya karena produk yang lama ini turunan dari pemerintah Belanda, ya dan Belanda itu penjajah kita, gitu ya. Nah, karena itu di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan penjajahan itu, gitu. Nah, karena itu tidak mengikuti atau tidak memperlakukan kelompok-kelompok orang di Indonesia ini, kelompok-kelompok masyarakat Indonesia ini dengan sama, gitu. Nah, karena itu KUHP ini akan di-Indonesianisasi lah kira-kira gitu ya, atau dibuat menjadi karya sendiri gitu. Dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia ya? Betul, yang relevan pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini gitu. Nah, Pak Fikar, menurut Anda ketika membaca ada 12 pasal bermasalah gitu, apakah menurut Anda dari kacamata Anda ada beberapa pasal dalam 12 pasal ini yang menjadi faktor kenapa pembahasannya begitu berlarut-larut dan tidak berani dibuka kepada masyarakat? Nah, saya kira ini juga pertimbangan entah pemerintahnya, entah DPR-nya, saya nggak tahu ini ya. Mestinya dibuka gitu. Istilahnya sengeri apapun ya seharusnya dibuka gitu, karena ini calon menjadi undang-undang yang akan mengatur kehidupan kita gitu. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang kemudian menjadi sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu, ada hengki-pengki tiba-tiba tanpa pembahasan ada ketentuan yang muncul gitu. Itu artinya apa? Itu artinya ketentuan itu memang ada muatan kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal yang kita inginkan itu adalah aturan itu ya kita sepakati bersama gitu. Sekalipun itu tindak pidana gitu, aturan soal pidana. Kita sepakati bersama, kita taati bersama juga nanti ketika sudah menjadi undang-undang. Mestinya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, tapi pihak mana yang diuntungkan dengan adanya tadi penetapan undang-undang yang tidak perlu diketahui secara mendalam oleh masyarakat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, ya kan? Artinya ada kelompok masyarakat mana yang dilindungi? Itu kan menjadi pertanyaan gitu. Padahal dengan kita memilih menjadi negara demokrasi, negara hukum yang demokratis gitu ya. Artinya kita memperlakukan pada semua kelompok masyarakat itu sama. Betul. Jadi hukum itu harus berlaku sama pada siapapun, dari masyarakat yang paling bawah ya sampai masyarakat yang berpendapatan tinggi gitu ya. Dari kelas sosial yang strata sosial yang gimana. Semua sama di mata hukum. Harusnya sama di mata hukum gitu. Tidak ada pembedaan-pembedaan. Nah, kalaupun nanti dalam penerapannya ada perbedaan, itu kan ada bukan dalam konteks masyarakatnya gitu, tetapi dalam konteks kejadiannya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan gitu umpamanya. Nah, itu kan hukum mengatur dalam konteks terjadinya perbuatan itu gitu. Betul. Apakah perbuatan itu disengaja atau kelalaian ya, atau ada faktor yang lain gitu ya, faktor dia melakukan secara terpaksa karena dipaksa orang lain. Nah, kalau itu kan artinya bisa menyangkut semua orang gitu. Artinya semua kelompok masyarakat bisa mengalami hal itu gitu. Lantas apa yang mau ditutup-tutupi gitu, mau dirahasiakan, ya kan? Ini menjadi pertanyaan gitu sebenarnya. Betul. Makanya jadi kalau misalnya kita bilang polemik ini harus dibahas secara mendalam, kemudian kita pengen memberikan masukan begitu ya, karena kita sebagai masyarakat adalah target utama dari undang-undang ini. Mau bagaimana draftnya yang sudah atau katakanlah yang terbaru saja kita belum dapat, kita belum bisa lihat begitu kan ya Pak Fikar ya. Nah, dengan adanya banyaknya polemik saat ini, kalau misalnya menurut Anda Pak Fikar, karena targetnya ini harus rampung sebelum bulan Juli, apakah bisa sesuai target ini bisa rampung? Kalau menurut saya tidak gitu, karena yang namanya KUHP itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita gitu. Dari kita mulai bangun tidur gitu sampai kita orang mati pun bisa diatur itu di dalam KUHP. Ya tentu saja yang ada kaitannya dengan kejahatan gitu. Ya, iya kan? Artinya
niat jahat atau perbuatan jahat itu bisa timbul kapan saja. Gitu. Nah, karena itu menurut saya pembahasannya juga harus terbuka. Gitu. Harus terbuka bahwa ada banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan, ya itu memang wajarnya seperti itu. Kita ini memang masyarakat yang beragam gitu, ya, yang punya latar belakang besar, banyak yang punya latar belakang suku, agama, ras dan segala macam gitu. Kita beragam, tapi kita bersyukur gitu karena kita masih bisa bersatu gitu ya. Dan hukum itu juga akan menjadi keseimbangan tersendiri gitu. Nah, persidangannya saja dilaksanakan secara terbuka ya, masa aturan hukumnya yang menjadi dasar dari persidangan tersebut kita tidak tahu. Betul, artinya proses penerapannya aja harus terbuka, apalagi pembuatannya, gitu, pembuatan undang-undangnya. Artinya supaya sebuah masyarakat juga terwakili kepentingannya. Gitu. Nah, Pak Fikar, kita juga bicara mengenai, kita masuk ke klausul 12 pasal yang kalau kemarin per September 2019, lebih dari 2 tahun yang lalu ini, sampai dengan saat ini masih jadi polemik. Menurut Anda Pak Fikar, pasal mana yang paling krusial untuk diperbaiki atau katakanlah jadi concern bagi kita untuk sama-sama mengawal, Pak? Ya, kan kalau saya teliti ya kemarin itu ada beberapa pasal yang masih menjadi soal, diantaranya adalah umpamanya pencemaran nama baik presiden. Ya. Penghinaan terhadap presiden, wakil presiden dan juga pemerintah. Betul, padahal kan sebenarnya orang ngerti semua yang namanya presiden itu kan lembaga, ya kan, bukan orang sebenarnya. Yang namanya presiden itu institusi. Presiden, DPR, MPR itu kan institusi sebenarnya. Bahwa DPR itu orangnya ada 570, nah itu karena kelembagaan seperti itu. Nah begitu juga lembaga kepresidenan cuma ada 2, presiden dan wakilnya, kan begitu. Tapi itu institusional sebenarnya. Karena itu perlindungan terhadap institusi itu sebagai jabatan di negara dan pemerintahan ya harus rasional juga, harus terbuka gitu. Nah, bahwa ada orang yang menjabat kemudian bisa juga terkena menjadi korban kejahatan, ya. Kalau menyangkut orangnya kan ada aturannya tersendiri, umpamanya pencemaran nama baik terhadap orangnya gitu, ya kan? Dan bagaimana mekanisme yang berlaku di dalamnya? Nah, bagaimana mekanismenya dan seterusnya. Kalau menyangkut kelembagaan kan kita sudah memilih sebagai negara demokrasi, gitu. Artinya negara yang bebas, memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, batasan-batasan itu yang harusnya diperlukan dan juga diturunkan dalam pasal RKUHP ini, termasuk untuk tadi urusan presiden, wakil presiden dan juga lembaga pemerintah, seperti itu kan ya Pak Fikar? Betul, hukum pidana yang mengawalnya. Artinya kalau memang ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan atau tindak pidana, ya udah masuk ke sana gitu. Nah, karena itu ini harus dibicarakan secara terbuka. Diperjelas juga harus tahu gitu sejak awal gitu. Bagian mana yang disebut kejahatan gitu, seperti apa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan atas presiden, wakil presiden dan juga lembaga pemerintahan. Jadi kita tahu batasan-batasan secara clear, begitu kan ya Pak Fikar? Betul. Nah, Pak Fikar, bicara mengenai lembaga kepresidenan, wakil presiden dan juga pemerintahan, kita juga tidak bisa menafikan ada sosok presiden saat ini. Bagaimana Pak Fikar melihat posisi atau katakanlah sikap presiden untuk melihat atau menyikapi pasal tersebut dalam RKUHP selama ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Fikar, kita akan sambung dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.